masalah melibatkan Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita. Kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang bagi kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Di sini dijelaskan bahwa kehidupan manusia itu hanya seperti uap. Artinya hanya sekejap, sesuatu yang gak terlalu lama masanya, atau gak memiliki arti dan makna di dalam kehidupan. Dari sini kita bisa melihat kehidupan manusia itu sangat-sangat lemah. Oleh karena itu melibatkan Tuhan itu merupakan sebuah solusi atau cara untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Melibatkan Tuhan bukan berarti kita hanya tidur-tiduran terus, lalu kita berdoa, lalu membaca Alkitab setiap hari seperti itu saja tanpa melakukan aktivitas. Tetapi melibatkan Tuhan berarti kita juga berkarya di dalam kehidupan kita. Kita juga merencanakan, membuat perencanaan, dan membuat tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita utamakan bukan hal itu, tapi bagaimana keterlibatan Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang mengetahui persis akan kondisi kita, akan keberadaan kita, akan kehidupan kita. Dan karena Tuhan tahu persis akan segala kondisi kita, dan Tuhan juga tahu persis akan rancangan-rancangannya atas kehidupan kita. Seperti di dalam Yeremia 29 katakan bahwa Tuhan itu mengetahui persis akan rancangan-rancangan yang ada di dalam diri kita. Yaitu rancangannya apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang gilang gemilang. Nah, pada saat kita tahu bahwa Tuhan yang merencanakan atas kehidupan kita, lalu kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya, kira-kira kita akan terjebak atau mungkin tersesat tidak kalau kita nggak melibatkan Tuhan. Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Tapi kalau kita nggak libatkan Tuhan, maka kita akan tersesat, kita akan menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi pada saat kita selalu melibatkan Tuhan, maka kita akan selalu berjalan di dalam role-nya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Maka di dalam Yakobus katakan dengan jelas, yaitu pada saat kita akan melakukan hal ini dan itu, maka kita harus bertanya terlebih dahulu pada Tuhan, apakah ini memang yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah ini yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sehingga pada saat kita melakukan segala sesuatu itu tidak salah. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita libatkan Tuhan apapun yang kita kerjakan saat ini, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona. Apakah kita harus stay di rumah terus sampai menunggu Tuhan Yesus datang dan sebagainya? Akhirnya hidup kita selalu ketakutan, selalu mengurung diri, mengisolasi diri terus-menerus, sehingga kita nggak pernah melakukan aktivitas apapun. Ataukah
kita tetap berjalan di dalam pimpinannya Tuhan. Sekalipun mungkin ancaman virus corona itu selalu ada, tapi yakin dan percayalah kalau memang Tuhan yang menghendaki di dalamnya untuk kita bertindak, maka pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan pun juga Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya jangan kita gegabah, jangan kita merasa kita kuat, kita merasa hebat dengan segala kebijakan kita. Tapi mari kita senantiasa meminta tuntunan, meminta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Oleh karena itu, jangan andalkan kekuatan, tetapi andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap lini kehidupan, maka kemenangan di dalam kehidupan, keberhasilan di dalam kehidupan, masa depan itu pun juga ada di dalam